Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli halin. Dua nikmat yang tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan nikmat aman. Nikmat aman, nikmat merasa aman, itu ada satu kenikmatan tersendiri. Sehat juga menjadi nikmat tersendiri. Orang kemudian memiliki apa yang diinginkan, ketika tidak aman pun dia tidak bisa menikmati dengan maksimal. Sebagaimana juga seseorang yang kemudian aman tapi kemudian tidak sehat juga kadang juga nyaman. Kami dengan beliau ini satu kampus. Ini adalah jadi teman seangkatan saya di Fakultas Bahasa Pengajian Bahasa Utama. Beliau ini di Fakultas Ekonomi Syariah. Selesai PSD, jadi kalau hitungannya adalah boleh jadi wisudanya itu bareng dengan saya. Boleh jadi. Tetapi istrinya yang masih PSD. Karena selesai PSD dan habis wisuda, kemudian beliau mengajak keluarganya, istri dan 4 anaknya untuk kembali ke Gaza, Palestina. Kembali ke sana. Dan kemudian diberitakan dari kampus juga sudah, kampus University Sains Islam Malaysia itu sudah mengeluarkan rilis bahwa mereka belum kelihatan sih. Di insert, ada tombol insert. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Beberapa kalau di kemarin pada waktu agresi Israel ke Gaza, beliau dinyatakan syahid gugur. Beliau, kemudian istrinya, kemudian 4 anaknya, dengan 20 anggota keluarga besarnya, semuanya wafat dalam agresi kemarin. Maka tadi saya sampaikan, kami satu kampus. Ini adalah gedung rektorat, namanya Chancellery University Sains Islam Malaysia. Hanya saja kami beda fakultas. Saya di Fakultas Bahasa Pengajian Bahasa Utama, jazakallahu khair. Beliau ini di Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Muamalat. Kami selesai karena beda fakultas, jadi jarang ketemu ketika sama-sama sholat di masjid kampus atau ketika berpapasan di jalan. Tahun 2022 kemarin bulan Desember tanggal 19 kami kan wisuda. Kami wisuda dan beliau juga wisuda. Karena sudah selesai, maka keluarganya diboyong ke Gaza, Palestina. Sedangkan istrinya ini itu masih sebagai mahasiswa S3, tapi memang belum selesai diajak ke sana. Sehingga dipikirkan bagaimana nanti menyelesaikannya. Jadi dipikirkan lagi, nanti kalau mau menyelesaikan nanti kita bikin rencana lagi ke Malaysia lagi. Tapi Allah berkehendak lain. 1, 2, 3, 4 putranya beserta dengan istrinya itu kemudian dinyatakan gugur dalam invasi agresi Israel ke Gaza, Palestina. Dan beliau dengan 20 anggota keluarganya itu dinyatakan syahid. Ini menjadi kami di pihak universitas juga menyampaikan bela sungkawa yang sedang dalamnya. Kemudian tadi pagi saya mencoba menghubungi Ridho itu adalah adik kelas saya, adik kelas pas tapi wisudanya bareng, juga belum terkontak, belum ada balasan. Ada satu lagi namanya Dr. Iyad.
Dr. Iyad dulu kami kuliah bareng, memang satu angkatan, satu kelas. Kemudian dia selesai lebih awal dan kembali ke Gaza. Tetapi ketika sedang S3 dengan kami, itu kemudian putranya ditangkap oleh militer Israel. Dan kemudian anggota keluarga juga ada yang wafat. Ya, dibunuh sama Israel. Jadi dia belajar S3 sambil menahan rasa sedih. Karena kalau gini Bapak Ibu, kalau orang Palestina kalau sudah selesai, orang Palestina yang belajar di luar, kalau sudah bisa keluar dari Palestina, dari Gaza, dia tidak akan kembali kecuali selesai studi. Kalau misalkan tahun pertama dia ke Malaysia, belajar di Malaysia, dia tidak akan kembali ke Gaza, Palestina, kecuali setelah selesai S3 dokternya. Akan tetapi juga, kenapa demikian ya? Kalau dia balik lagi ke Gaza Palestina, belum tentu dapat izin untuk keluar kedua kali. Maka sekali keluar, maka dia selesai. Saya merasakan hal yang berbeda. Memiliki teman dari Gaza dengan tepi barat itu beda. Yang merasa lebih bebas adalah yang di tepi barat itu, dan gaya hidupnya juga akan berbeda. Jadi teman-teman yang kemudian dari Gaza sikapnya menjadi, ya kalau kita lihat penilaian pribadi saya kayak Madinah dengan Makkah gitu. Yang di Gaza itulah perilaku orang-orang Madinah, yang tepi barat itu seperti di Makkah. Itu tidak mewakili semuanya ya, tidak mewakili. Itu hanya beberapa orang yang saya temui. Ini kemudian beberapa minggu lalu menamatkan PhD di Universitas Islam Malaysia dan pulang ke Gaza. Malam tadi rumahnya dibom. 20 ahli, jadi 20 anggota keluarganya terbunuh termasuk dirinya. Istri dan anak-anaknya Dr. Muhammad Al-Jazin ini termasuk alumni di Universitas Islam Malaysia. Tentunya Bapak Ibu pernah mendengar ketika salah satu mahasiswa di University Malaya ketika di subuh hari itu ditembak oleh orang tidak dikenal dari jarak dekat, kena kepalanya. Karena beliau termasuk orang yang ahli masalah teknik, ahli di bidang teknik. Nanti larinya adalah kepada bisa merakit bom gitu. Jadi ternyata sudah dibidik, dan sampai sekarang saya sendiri tidak mendapatkan informasi siapa pelakunya dan bagaimana. Itu di sana. Jadi dihabisi ketika hendak sholat subuh ke masjid, jadi kemudian ditembak dari jarak dekat oleh orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu malam ini untuk infak ke kajian ba'da maghrib tetap nanti bagian daripada penggalangan dana yang akan dikirimkan ke saudara kita yang ada di Gaza Palestina insyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah tadi nikmat yang kemudian kita sampaikan, nikmat aman, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, kemudian harus lebih maksimal. Adik-adik kita yang di Gaza itu kalau ditanya, "Dek, apakah berwudu?" Berwudu, rata-rata menjaga wudunya. Kamu berwudu. Kalau batal, wudu lagi. Kalau gak ada air, tayamum lagi, batal lagi, tayamum lagi. Bagaimana kemudian mereka menjaga kesuciannya dalam keadaan bersuci? Kenapa demikian? Alasannya disampaikan adalah ketika sewaktu-waktu kami yang ada di Gaza ini kemudian diserang oleh Israel dan kemudian Allah mentakdirkan kami wafat, maka kami wafat kembali pada Allah dalam keadaan bersuci. Tapi demikian itu Bapak. Jadi menjaga kesucian untuk toharahnya itu. Dan walikullin khairun, setiap itu pasti ada kebaikan yang Allah siapkan bagi mereka. Maka setiap pejuang yang kemudian gugur di medan pertempuran tetap menang, yang masih hidup juga tetap menang ketika yang dilawan adalah musuh-musuh Islam. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, mulai tahun, kalau sejarah pendudukan daripada Palestina itu kan dari 1916 itu sudah mulai ada rasa-rasa terkait dengan pendudukan. Tadi saya sempat menyampaikan di Masjid Gede terkait dengan ini. Jadi, kalau tanggal 16 Mei
itu kan terjadi perjanjian. Negara-negara yang di bawah penjajahan Inggris itu kan harus tunduk dengan Inggris. Ketika Ottoman, Turki Utsmani itu kalah dalam pendudukan merebutkan Palestina, maka Palestina itu di bawah Inggris. Sehingga nanti ya berbagi wilayah dengan Prancis. Mesir juga kalah dan menjadi dudukan dari Prancis. Maka sampai sekarang itu bahasa kedua di Mesir itu bukan bahasa Inggris, melainkan bahasa Prancis. Nah, kembali kepada Palestina, tahun 1916 itu kan terjadi ada kesepakatan rahasia antara Inggris dengan Prancis yang ditandatangani yang dikenal dengan perjanjian Sykes-Picot itu yang kita dengar. Itu terkait dengan pembagian wilayah. Artinya dalam pembagian wilayah itu antara Inggris dengan Prancis. Nah, Palestina itu dimasukkan dalam kekuasaan Prancis, kekuasaan Inggris. Sehingga 1917, satu tahun kemudian, Menteri Luar Negeri Inggris itu kemudian terus mengumumkan bahwa yang dikenal dengan perjanjian Menteri Luar Negerinya sih namanya Arthur James Balfour, ketika menyerahkan Palestina itu kepada orang-orang Israel. Jadi mereka mengundang orang-orang Israel untuk datang. Yang sebelumnya jauh dari itu, kalau kita lihat foto-foto sejarah, itu kan orang-orang Yahudi yang mau masuk Palestina kan kemudian diperiksa satu persatu. Masa di Turki Utsmani, jauh ketika masih kuat. Jadi mereka kalau datang malah dikasih sama orang Palestina, dikasih. Nah, sekarang ini kemudian terus menjadi memusuhi orang yang dulu pernah mengasihi. Itulah kemudian Israel. Dan kemudian kita lihat puncaknya itu ketika tanggal 14 Mei Bapak Ibu 1948 itu kemudian dideklarasikan berdirinya negara Zionis Israel. Kan terjadi gejolak pemberontakan. Pemilik tanah kemudian diusir. Kemudian dikasuskan. Itu tanah-tanah dia sendiri. Tanah-tanah orang Palestina, tanah-tanah kemudian orang-orang Gaza, tapi pemilik tanahnya itu diusir dengan berbagai alasan dan sebagainya. Anehnya kemudian didukung oleh negara-negara luar. Memang kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang menerangkan terkait dengan bahayanya orang-orang Yahudi. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, harus berhati-hati. Soliditas internal perlu kita jaga. Jangan sampai kemudian kita sesama muslim gontok-gontokan. Terkait dengan isu Palestina ini pun masih ada ya, kalau kita boleh sebut dengan oknum. Itu kemudian mengajarkan dan menyuruh untuk tidak bersimpati dan tidak berempati. Udahlah itu urusan mereka, bukan. Ketika kita menarik sisi keimanan dan keislaman kita, mereka bagian daripada kita dan kita bagian daripada mereka. Kecuali orang yang tidak beragama akan mengatakan udah itu urusan negara mereka. Padahal orang-orang yang kemudian non muslim sendiri pun ada yang memberikan rasa empati, simpati, tidak mau kemudian berterus-terusan bahwa Israel itu harus menginvasi dan melancarkan agresinya ke Palestina. Masa kita yang sama muslim kemudian mengeluarkan isu, makanya isu yang kemudian menggamangkan situasi, digamangkan, orang dijadikan ragu-ragu. Yang semula mau empati kemudian tidak menjadi empati, yang semula membantu tidak jadi membantu, karena ditebarkan isu-isu syubhat yang ditujukan kepada para pejuang yang ada di Gaza Palestina. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat petanya ya, kalau kita lihat misalkan lihat petanya, maka yang kita lihat kalau bisa yang perbatasan kan dulunya seperti ini, ya kan? Nah ini kemudian kita lihat posisinya kan kemudian terpisahkan antara Gaza dengan tepi barat, dipisahkan oleh Israel. Nah kalau bisa disambungkan lagi, maka Israel yang akan terbagi menjadi dua, dan itu tidak diinginkan oleh Israel. Dari dulu saya Ahmad Yasin mendoakan, pernah menyampaikan ya, tahun 2027 itu Israel akan lenyap. Allah alam bagaimana skenario, Allah alam, tapi itu pernah kemudian disampaikan. Gambaran Palestina dulu ya segini Pak, segini Bu, utuh. Kemudian digrogotin, orang minta tempat, minta rumah, dikasih sejengkal, dua jengkal, yang kemudian jadilah seperti ini Bapak Ibu.
Semula yang hijau ini adalah Palestina, yang putih adalah Israel. Kecil-kecil. Temannya adalah kecil-kecil ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat, nggak bisa juga. Kecil-kecil. Sehingga kemudian Israel ini tahun 1946. Tadi kita bacakan deklarasinya kan di awal itu 1948. Kemudian menjadi besar Israel. Kemudian yang putih inilah yang memisahkan antara Gaza dengan tepi barat. Dipisahkan untuk mengurangi kekuatan orang-orang Palestina. Sehingga jadi kecil-kecil seperti ini. Kalau misalkan hijau sebelah kanan dengan kiri ini kemudian disambung, Bapak Ibu, kalau ini bisa disambungkan lagi, maka Israel yang akan terputus. Israel dengan ujung atas dengan ujung bawah itu. Yang ini yang kemudian diperjuangkan oleh Israel agar kemudian tidak terjadi. Kurang lebih tadi siang mendapat berita, kalau nggak salah di Detik ya, kita membaca di situ sekilas 300.000 pasukan sudah disiapkan di perbatasan, pasukan Israel. Agendanya adalah meluluh lantahkan Gaza, karena Gaza kan tinggal kecil. Gaza yang dianggap tinggal kecil, tapi kita yakin orang-orang Gaza tidak akan mudah untuk menyerah dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Karena bagaimanapun semangat spirit juangnya itu tinggi, itu sangat tinggi. Inilah yang kemudian kita yang berada di tanah air, selain doa dan juga kontribusi yang akan kita berikan, insya Allah sedikit banyak akan memberikan spirit juang bagi saudara kita yang ada di sana. Dan negara kita Indonesia juga sudah mengecam terkait dengan hal itu sebagai satu pelanggaran konstitusi, dan juga kita sebagai masyarakat kaum muslimin harus menaruh perhatian terhadap urusan ini. Mereka adalah saudara-saudara kita. Bagaimana kemudian yang ini juga adalah teman belajar, cuman beda satu kampus, beda fakultas saja. Jadi bertemu tapi kemudian tidak saling mengenal. Taunya ketika sudah ada press release dari universitas terkait dengan beliau yang sudah tidak ada lagi. Biasanya Bapak Ibu, foto di sini itu, kalau foto di depan ini adalah rektorat. Itu biasanya kalau sudah selesai wisuda. Iya, selesai wisuda maka nanti akan banyak di sini. Ini sebagai pengantar kajian kita pada malam kali ini. InsyaAllah kita melanjutkan dengan surah Al-Qadar. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, surah Al-Qadar ini biasanya akan dikaji ketika di bulan Ramadan. Sekalipun kita tidak bermaksud untuk mengulang lagi, saat diulang lagi itu kan kemarin sudah dibahas ketika Ramadan. Banyak kemudian penceramah di mimbar yang menyampaikan terkait dengan surah Al-Qadar, Al-Qadar, Al-Qadar dan juga Al-Qadar. Dan juga banyak masjid yang melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadan. Yang ramainya di 10 hari terakhir. Lebih ramai lagi tanggal berapa Bapak Ibu? Malam ganjil. Malam ganjil lebih ramai lagi. Dari ganjil malam berapa Pak? 27 sama 29. Malam 30 masih ada orang i'tikaf? Sudah bersiapan takbiran. Sudah nggak tahu di mall atau di mana. Dan kemudian kita bisa menjawab, itulah alasan kenapa Allah menyembunyikan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu disembunyikan. Sampai sekarang ini kalau misalkan kita lihat hadis pun demikian, hadis hanya mengarah kayaknya pada tanggal sekian, seperti itu. Tidak menunjukkan dengan pasti malam ini, pasti malam kesekian, itu tidak ada. Rasul sendiri juga memberikan isyarat bahwa malam kemuliaan atau Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir. Sudah malam, berarti pagi nggak ada. Namanya juga Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada tanggal-tanggal ganjil, kemudian muncul dua pertanyaan, malam ganjil atau ganjil malam genap? Itu kan disebutkan hanya malam ganjil. Oh, kalau malamnya ganjil berarti genap ke ganjil atau ganjil ke genap. Maka yang dikuatkan adalah genap ke ganjil. Pertanyaan lagi, ya kalau mulai puasa Ramadannya sama, kalau berbeda tanggalnya, malam akan terisi malam-malam ganjil atau akan terisi malam-malam genap. Mau kemana Pak? Iktikaf? Ini malam genap loh. Malam genap kan bagi jenengan, bagi saya kan ganjil gitu. Artinya juga masalah juga. Apakah ibadahnya kita itu kemudian kita kaitkan dengan malam-malam ganjil saja? Kalau tidak malam ganjil kemudian menjadi sepi.
Nah, dari malam ganjil itu muncul hadis malam ke-27 sama 29. Mana yang benar? Apakah kemudian akan turun 2 kali dalam 1 bulan atau 2 kali dalam 1 tahun? Kalau melihat dari petunjuk dari Rasul, tidak, cuman sekali saja. Malam berapa? Tidak tahu. Kalau misalkan Rasul tahu, dengan kesibukan Rasul bahkan di bulan Ramadan kadang masih berjihad, berperang, maka Rasul akan fokus malam itulah kemudian akan ditungguin oleh Rasul. Tapi Rasul kan menjadi teladan sehingga pada malam ke-21, 20 malam ke-21 dari asar atau yang maghrib menyebutkan Rasul sudah masuk masjid. Berada di masjid terus menerus sampai nanti selesai salat Idul Fitri, itu baru keluar. Itu baru keluar. Dan di antara kita ada yang seperti itu ketika sudah mengkondisikan keluarganya dengan kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga. Dan semua kondisi keluarga kan berbeda-beda. Ada yang siap ditinggalkan, ada yang tidak siap. Ada yang punya bayi kecil, ada yang kemudian putranya sudah dewasa dan sudah pada kuliah. Ada yang kemudian iktikaf sekeluarga. Ngirit atau tidak itu Ustaz Ali? Iktikaf sekeluarga. Jadi makan sahur ya sekeluarga di masjid itu, buka puasa sekeluarga juga di masjid tersebut. Kadang juga masjid menyediakan untuk laundry. Ya sekeluarga itu laundrynya di situ. Bayarnya kemudian juga masih nyicil dan sebagainya, iuran iktikafnya. Jadi ada keberkahan, semua itu ada keberkahan. Maka kalau kita di Indonesia kan sangat mudah dan kemudian bebas. Kami kemudian ketika di Mesir, Pak, itu tidak semua masjid boleh dipakai untuk iktikaf. Itu satu. Kita harus memastikan masjid yang dipakai iktikaf itu masjid yang tidak dalam pengawasan pemerintah. Padahal pemerintahnya juga Islam, tapi mengawasi masjid. Karena in case kasusnya kalau ada mahasiswa iktikaf di masjid yang diawasi oleh pemerintah, itu nanti kemudian kena kasus. Entah itu diciduk, diinterogasi, atau kemudian terus kita tidak tahu berada di mana beberapa hari. Maka kita harus memastikan. Nanti kalau sudah dapat masjidnya, tidak hanya sekedar iktikaf, kita harus menyerahkan fotokopi paspor dan kartu tanda mahasiswa. Itu saja tanda. Tidak hanya itu, kalau masjidnya yang sederhana, nanti digilir untuk masaknya. Jadi nggak ada kemudian nasi box kita sebelum kajian kemudian terus dibagi-bagi, nah itu tidak ada. Kalau iktikaf adalah masak di lingkungan masjid. Kalau pas yang jadwal masak adalah teman kita dari Indonesia, selera makan muncul berbuka. Kalau teman dari Afrika kan selera makannya berbeda. Nah, kalau kita goreng ikan gereh, tempong, nyambel itu sudah enak. Tapi bagi orang sana itu kemudian pada batuk-batuk. Dan lain sebagainya, karena seleranya akan berbeda. Maka banyak kemudian yang kita rasakan untuk beribadah di Indonesia. Sudah memiliki kemudahan dan rasa aman untuk beribadah, kenapa lantas tidak dimaksimalkan oleh generasi muda kita untuk diisi dengan kegiatan beribadah di bulan Ramadan? Pagi Bapak Ibu, pagi. Kalau misalkan pagi jam 6:30 kira-kira keluar puasa, itu sudah merasa lapar tidak? Kan belum. Itu misalkan anak muda sudah ada yang kemudian sisiran bagus, kayak habis mandi, pakai seragam, ngerokok Pak. Ngerokok, itu pagi-pagi naik motor, kan orang belum lapar kalau puasa. Ngerokok, Allah a'lam. Tapi memang dari komunitas kampung yang muslim, saya kira juga muslim. Antara apakah mereka tidak tahu bahwa merokok itu membatalkan puasa, atau mungkin dia hanya disedot kemudian dikeluarkan lagi, disedot keluarkan lagi, disedot keluarkan lagi. Allah alam. Tapi perlu edukasi, perlu kita sampaikan pada generasi muda. Yang muda kemudian harus menjadi terdepan dalam melaksanakan ibadah jika dibanding dengan para ayahanda kita yang sudah sepuh. Nah, surah Al-Qadr ini jamaah rahimakumullah, karena dirahasiakan oleh Allah kapan waktu terjadinya, maka kan Rasul kemudian taharu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kita diperintahkan untuk berburu, menunggu. Posisi itu posisi menunggu, posisi siap untuk menangkap. Kalau memang malam itu malam kemuliaan Lailatul Qadar, itu kita maksimalkan. Tetapi kadang kita baru datang ke masjid itu sudah bawa bantal, sudah bawa selimut, kemudian ngobrol sebentar dengan kanan kirinya, kemudian tidur. Bangunnya kapan? Ketika menjelang sahur. Alhamdulillah, habis sahur salat subuh, alhamdulillah hari ini sudah iktikaf ya. Hari ini sudah iktikaf ya. Tenang. Dan memang kita aja merasakan tenang meskipun hanya tidur di masjid pada malam ganjil, kita pulang tuh merasa tenang Bapak Ibu.
Seolah-olah pahala kita itu sama seperti orang yang malamnya itu pada sholat, pada berdoa, pada baca Quran gitu. Karena doanya ketika sebelum tidur, ya Allah berilah hamba pahala seperti mereka ini ya Allah yang pada beribadah di sekitar saya ya Allah. Jadi kemudian terus dia tidur ya Allah. Nah kayak gitu. Mungkin termasuk juga saya juga gitu. Ya itulah kemudian yang harus kita perbaiki. Maka apakah memang ketika itikaf tidak boleh tidur? Boleh, Rasul juga tidur. Kalau malam juga tidur. Memang dalam beribadah kemudian tidak boleh terporsir. Pokoknya ngantuk dilawan. Ambil wudhu, ya bagus ambil wudhu. Tapi fisik kita kemudian ada batas maksimalnya. Ketika sudah tidak mampu terjaga di malam hari, jangan dipaksakan karena efeknya nanti akan sakit. Tapi ini kan jarang-jarang Ustaz. Allah Maha mengetahui. Kalau memang sakit yang begitu capek yang begitu hebat sehingga tidak bisa dilawan dengan terjaga, Allah Maha tahu. Boleh jadi kita itu mendapat pahala seperti orang yang iktikaf mengisi waktunya dengan ibadah. Kok bisa? Kita kan tidur. Kenapa pahalanya sama seperti orang yang beribadah? Allah Maha mengetahui. Kalau bukan karena uzur kita tertidur, Allah Maha tahu kita akan melakukan sama seperti yang mereka lakukan. Juga sholat sunnah, kemudian juga berdoa, dan juga kemudian bermunajat kepada Allah. Termasuk juga bertaubat dan beristighfar banyak-banyak. Hal yang tidak ditemui oleh para malaikat di langit itu ditemui di bumi. Malaikat di langit bahasanya adalah tidak pernah mendengar makhluk yang menangis meminta ampunan, nggak ada. Karena di langit itu makhluknya adalah para malaikat adalah mereka adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang kemudian taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Malaikat kan tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tapi ketika malaikat diperintahkan oleh Allah, diizinkan untuk turun ke bumi, mendapatkan pemandangan yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Diperlihatkan kepada Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada malaikat. Lihatlah wahai malaikat, itu loh hambaku nangis. Bahasanya ki nangis geru-geru. Napa Pak? Nangis geru-geru. Jadi nangis hebat dikarenakan meminta ampunan kepada Allah. Itu lihat bagaimana hambaku kemudian memohon ampunan sampai dia nangis terisak-isak, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi seolah-olah langit itu di atas bumi ini sesak oleh para malaikat. Ada pertanyaan menarik Bapak Ibu. Apakah Lailatul Qadar itu hanya untuk mereka yang beriktikaf di masjid atau orang yang di luar masjid bisa mendapatkannya? Gitu. Nanti kalau misalkan kita jawab, oh berarti untuk orang yang itikaf di masjid saja. Ibu-ibu yang malam itu sedang nyetrika protes. Saya nyetrika baju masa nggak dapat nih? Kalau tidak nyetrika baju dia akan pergi itikaf gitu. Bagaimana dengan sopir yang kemudian berada di jalan pada malam itu memang shiftnya shift untuk gerak, untuk jalan. Berarti kami tidak bisa dapat Lailatul Qadar dong. Bagaimana kemudian kondisi dari para pemudik yang berada di jalan, di kapal, di laut, di pesawat, di bandara lagi nunggu penerbangan? Berarti kami nggak dapat Lailatul Qadar dong. Kemudian terus bagaimana dengan kami gitu? Maka itu menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu. Apakah hanya untuk orang yang berada di dalam masjid? Bagaimana dengan orang yang iktikaf di musola? Musolanya musola kamar. Dan di kamar buat musola sendiri. Dinamain dengan musola al-ikhlas. Seikhlasnya kalau iktikaf di dalam situ. Ibadah juga seikhlasnya gitu. Bagaimana dengan kondisi mereka yang kemudian punya kamar sendiri Bu, punya kamar dijadikan tempat ibadah di situ? Pak, nggak iktikaf di masjid, sama aja Bu. Di masjid malah pada tidur. Mendingan Bapak di rumah iktikaf bisa berzikir. Tapi kan iktikaf tidak di rumah Pak, di masjid. Sekarang udah modern Bu, bahkan nanti ada iktikaf online gitu. Iktikaf online itu bagaimana? Jadi di sini disediakan Zoom yang iktikaf di sini, kemudian disortingkan kepada ruang masjid. Setelah link Zoomnya dibagikan, silakan yang mau ikut iktikaf online di tempatnya masing-masing. Gitu aja. Kalau memang itu jika memang dibenarkan, ngapain juga kemudian ikut Masjid Al-Aman? Kenapa nggak ikut pada Masjidil Haram saja gitu? Malah lebih banyak pahalanya dan sebagainya. Kalau Jumatan online kan masih ada kan ya Jumatan online, ya Ustaz Ali. Bapak Ibu pernah ikut Jumatan online? Ada nggak Jumatan online? Ada Pak.
Dari Jogja loh, Ustaz dari Jogja loh, orang Jogja. Tapi sudah dinasihati, Allah alam. Nah, inilah kemudian pembahasan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Maka pada malam itu kemudian semua urusan ditentukan untuk 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang akan datang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi apa yang kemudian ditetapkan oleh malaikat pada malam itu atas izin Allah. Jadi kemudian malaikat tidak semena-mena menentukan dari takdir manusia. Semua itu adalah atas izin Allah dan Allah lah yang kemudian menentukan. Bahasanya Bapak Ibu, kalau malam itu Lailatul Qadar kita bersedekah, maka sedekahnya ini nilai kebaikannya itu tidak ditemukan dalam 1000 bulan. Orang bersedekah dalam 1000 bulan itu nilainya itu tidak sama dengan orang yang bersedekah pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik Pak, bukan sama dengan 1000 bulan. Bukan orang yang ibadah pada malam itu ibadahnya sama seperti orang yang ibadah 1000 bulan. Bukan, khairun, lebih baik. Tidak ada kata sama. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, lebihnya berapa? Itu yang kita tidak tahu. Apakah 1000 bulan lebih 1000, 1000 bulan lebih 2000, 1000 bulan lebih 3 bulan? Allahu a'lam. Tapi kebaikannya kemudian menjadi terlipat-lipat. Inilah yang kemudian mendorong sahabat bersama dengan Rasul SAW untuk memburu malam kemuliaan, sehingga kemudian bisa maksimal memburu malam kemuliaan ini dipersiapkan di siang hari dengan qailulah. Kadang kalau kita qailulah kebablasan tuh Pak, jadi kebanyakan. Sebenarnya qailulah adalah tidur cuman sebentar di siang hari. Ada yang menyebutkan sebelum zuhur, ada yang menyebutkan setelah sholat zuhur. Tapi kemudian kebablasan kita. Siangnya sudah tidur, malamnya ketika itikaf juga tidur. Nah itu, oleh karena itu, karena ketika dipersiapkan, kemudian yang terbaik oleh kita adalah menggapai apa yang Allah janjikan, khairun min alfi syahrin, maka kita akan berjuang melawan kantuk. Kalau kantuk kan bisa kita rasakan, ini kantuk sesaat, kantuk aleman. Tahu nggak nampak aleman Pak? Sebenarnya nggak ngantuk banget, tapi kemudian aleman, memang aleman dia itu, terus diturutin. Nah itu kemudian itu yang dilawan. Tapi kalau memang rasa kantuk karena kita dari aktivitas di pagi hari, memang tubuh kita perlu istirahat, itu yang harus dituruti, diikuti, itu nggak apa-apa juga. Nanti ketika sudah merasa cukup, nah buka mata pertama setelah istirahat, itulah harus diperjuangkan untuk bangun. Kalau buka mata pertama kemudian dibiarkan, aduh masih jam 2, masih lama subuhnya, nanti aja, itu nanti akan kebablasan menjelang sahur. Pada sahur itu nanti baru pada bangun. Ketika sahur orang sudah pada sahur selesai, dia baru bangun. Baru kemudian habis makan belum minum ternyata sudah azan. Kemudian dia menganggap, saya kok nggak tahu jam ya, merasa tidak tahu jam, ditutup matanya kemudian tetap makan dan minum. Itu kan menjadi salah. Nah inilah kemudian memotivasi kita Bapak Ibu. Sekalipun peristiwa ini terjadi sekali dalam setahun, bukan berarti kemudian kita menyiapkan diri ketika mendekati hari H. Justru jauh-jauh hari ini kemudian sudah ada pembiasaan, bahwa mulai daripada niat itu sendiri. Sama-sama sekarang ini kita berada di masjid. Kalau kita tanya pada hadi kita masing-masing, tadi yang masuk masjid ini ketika mau hendak sholat maghrib sudah niat iktikaf belum? Berapa orang yang kemudian niatnya iktikaf? Ada meniatkan untuk iktikaf? Kan tidak semuanya kita memiliki niat itu. Padahal kita sama-sama duduk di masjid. Yang tadi ketika masuk ada nawaitul iktikaf, niat iktikaf sebelum masuk, maka keberadaan di sini adalah keberadaan sebagai mu'takif, orang yang iktikaf, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sholat berjamaah, mendengarkan kajian, minum dengan membaca bismillah, makan dengan membaca bismillah, semuanya bernilai pahala. Berawal dari niat, sama-sama masuk ke masjid. Siang hari masuk ke masjid, ya Allah, pemuda ini rajin sekali ke masjid.
Mas Gifari kalau siang ke masjid, sendirian di masjid tetap sabar dia. Kenapa? Di rumah panas, di masjid adem, ada AC dan sebagainya. Kan semua kembali kepada niatnya masing-masing. Dan orang tidak tahu Bapak Ibu, orang pun tidak tahu. Ingin hati kemudian menolong, tapi yang ditolong ternyata mentung gitu. Dulu tahun 2000 ketika di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, kami menolong seseorang untuk diajak iktikaf di salah satu perusahaan di sana, di masjid perusahaan. Tapi kemudian dipanggil sama satpam, siapa yang Anda bawa itu? Teman gitu. Saya bilang teman dari mana? Nggak tahu, ketemu di masjid tak ajak iktikaf ke sini. Anda tahu nggak? Teman yang Anda bawa itu baru keluar dari penjara gitu. Gitu. Saya nggak tahu kalau dia baru keluar. Maka kemudian diinterogasi di pos satpam, ditanyakan. Katanya sih waktu itu kalau keluar dari LP kemudian ada surat bukti kalau dia sudah keluar gitu, katanya demikian. Tapi ditanya sudah dibuang. Akhirnya kemudian terus tidak boleh iktikaf. Kenapa? Karena HP itu padam belasah. Belasah ini kenapa Pak? HP itu doteng belasah. Di sini ada ngecas HP, sana ada ngecas HP, di situ ada ngecas HP, di sana ngecas HP. Kalau orang yang datang ke masjid niatnya bukan iktikaf atau iktikaf sebagai kedok niat jahatnya, kan akan ngambil pura-pura tidur, baca Quran di sampingnya, pura-pura capek tidur, ternyata tangannya kemudian ngambil kayak gitu. Kita dengarkan azan. Gifari Pak Ali ada nih? Nggak ada tuh? Itu sudah. Nanti dia akan cerita kenapa dia bisa ada. Nanti dia akan cerita. Protes deh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk beberapa pertanyaan tadi yang berkaitan dengan Lailatul Qadar insyaallah akan kita bahas dari ayat pertama pada pertemuan akan datang insyaallah. Meskipun ini sudah masih lama, sebentar lagi kita Ramadan.
Buktinya sebentar lagi kita Ramadan, karena sudah ada minta jadwal ke saya untuk jadwal teramku itu sudah ada. Tinggal beberapa hari sih. Saya pikir juga masih lama di bulan April ya, Wali. Maret ya, Maret itu. Tapi sudah ada yang masuk. Saya lupa untuk mengisi jadwalnya, ditanyakan lagi, Ustadz jangan lupa Zih. Termasuk ada permintaan yang dari luar itu juga ada, tapi saya pikir-pikir kalau dari luar meninggalkan masyarakat Jogja terlalu berat di bulan Ramadan. Janganlah khair. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.